Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Senang sekali saya Vira bisa membantu acara pada pagi hari ini. Ini adalah merupakan salah satu episode paling istimewa karena kita akan menyelenggarakan Hari Ibu di tanggal 22 Desember tahun 2021. Bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini, Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Poso, Ibu Rusna Mangun, SE MSI. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Mbak Vira juga ya? Sehat. Saya juga alhamdulillah sehat. Senang sekali kita hari ini bisa sama-sama berbincang untuk membahas tema topik yang sangat menarik tentang bagaimana persiapan kita dalam menyelenggarakan Hari Ibu tahun 2021. Teman-teman sekalian pasti sudah tahu bahwa di tanggal 22 Desember kita semua warga Indonesia khususnya di Kabupaten Poso merayakan satu momentum yang sangat membanggakan bagi kita semua, yaitu Hari Ibu, untuk mengenang dan juga sekaligus mengingatkan bahwa Hari Ibu, peran-peran ibu di domestik maupun juga di ruang publik itu sangat penting untuk kita rayakan bersama. Baik sahabat Membine, pagi hari ini dalam proses pengambilan gambar kami semuanya sudah melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan COVID-19, dan untuk selanjutnya saya ingin izin melepas masker agar wajah-wajah cantik kami berdua bisa lebih dikenal dekat oleh masyarakat di Kabupaten Poso dan teman-teman sahabat Membine yang menyaksikan video ini. Baik sahabat Membine, di samping saya pada pagi hari ini kami tim sahabat Membine sudah datang jauh-jauh dari Kota Palu kemudian ke Kabupaten Poso untuk mendengarkan langsung dan berbincang berbagi bersama mengenai bagaimana persiapan Hari Ibu di Kabupaten Poso, yang mana pada penyelenggaraan hari ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Poso menjadi leading sektor dalam pelaksanaan Hari Ibu di Kabupaten Poso pada tanggal 22 Desember mendatang. Baik, di samping saya sudah ada Ibu Rusna. Ibu, kira-kira Ibu bisa membagikan kepada kami kira-kira apa sebenarnya urgensi pelaksanaan Hari Ibu sehingga Hari Ibu ini menjadi sesuatu hal yang semarak untuk kita rayakan bersama, khususnya buat perempuan dan anak di Kabupaten Poso. Iya, baik. Terima kasih Mbak Vira atas pertanyaan yang disampaikan. Memang benar bahwa pada tanggal 22 Desember setiap tahun kita tahu kita Indonesia memperingati Hari Ibu. Ya. Nah, Hari Ibu ini setiap tahun dilaksanakan banyak dari kita masyarakat dan juga terutama kaum milenial bahwa Hari Ibu dianggap adalah Mother Day. Ya. Sebenarnya ini harus kita luruskan bahwa peringatan Hari Ibu itu sebenarnya dimaksudkan untuk mengenang tonggak sejarah perjuangan para tokoh-tokoh perempuan saat itu yang mengambil bagian menentang penjajah untuk bagaimana merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, tonggak sejarah ini bukan hanya diketahui oleh kita, tetapi juga oleh masyarakat. Itu harus tahu bahwa ada perjuangan untuk meletakkan peringatan Hari Ibu itu ada tokoh-tokoh perempuan hebat yang ada di balik peringatan. Berarti Hari Ibu. bukan perayaan Mother Day ya Ibu, ini berbeda ya. Mungkin di Western culture kita sering mendengar ada istilah Mother Day, tapi sebenarnya untuk Hari Ibu, untuk versi Indonesia adalah bagaimana kita mengenang dan mengingat kembali perjuangan para perempuan-perempuan hebat yang mengambil bagian dalam proses mendorong kemerdekaan di Indonesia. Nah, kemudian urgensi yang lain Ibu apa yang kemudian menjadi hal penting untuk kita ketahui? Ya, di samping itu bahwa peringatan Hari Ibu ini sebenarnya dimaksudkan bahwa kita selain perempuan juga laki-laki bagaimana mendorong kita semua untuk bersama-sama memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia. Nah, walaupun kita tahu bahwa banyak upaya-upaya yang sudah kita lakukan, ya, baik di negara ini maupun di kita di Kabupaten Poso, tetapi
apa yang diharapkan itu masih belum jauh dari ini masih ya, jauh harapan. ya dari harapan para tokoh-tokoh itu dan kita khususnya kaum perempuan. Oleh karena itu bagaimana kita mendorong semua pihak berkesadaran kolektif untuk bagaimana membantu perempuan untuk maju mandiri, seperti itu. Itu salah satu. Berarti urgensi yang kedua, kenapa Hari Ibu ini patut untuk kita rayakan dan kita selenggarakan bersama, bahwa kita mau mendorong satu agenda, mendorong kesetaraan gender, agar harapan-harapan dari para tokoh perempuan yang terdahulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini bisa terus kita laksanakan dan juga kita menjadi bagian dalam mensukseskan apa yang menjadi harapan para pejuang-pejuang perempuan yang dulu. Nah, Ibu, tanggal 22 Desember 2021 ini kan kita sudah mendengar bahwa akan ada penyelenggaraan Hari Ibu yang di-leading oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso. Nah, siapa saja sih sebenarnya orang-orang yang terlibat di dalam pelaksanaan ini? Karena saya tahu bahwa ada beberapa rangkaian kegiatan ya yang melibatkan banyak orang di masyarakat Kabupaten Poso, dan kemarin juga sudah banyak yang bertanya-tanya bagaimana caranya mau ikut, dan mereka juga senang ya merayakan dan menjadi bagian dari kegiatan ini. Nah, siapa sebenarnya orang-orang yang terlibat di dalam pelaksanaan dan persiapan kegiatan ini, Bu? Baik, jadi Hari Ibu, peringatan Hari Ibu ke-93 tahun 2021 ini, saya tambahkan tadi bahwa momentum ini salah satunya adalah bahwa di tahun-tahun yang akan datang kita menghadapi tantangan yang tidak ringan, ya. Betul. Di samping pandemi, ada hal-hal yang berkaitan dengan kondisi sosial, kondisi ekonomi kita, terutama para perempuan, yang tentu kita harus mempersiapkan diri, baik dari sisi kemampuan, terutama perempuan, bagaimana memperbaiki diri, bagaimana supaya bisa kualitasnya bisa lebih baik sehingga bisa menjadi salah satu masyarakat yang bisa menghadapi masa depan tantangan masa depan yang akan datang. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi bahwa siapa-siapa saja sebenarnya yang terlibat. Nah, pada peringatan Hari Ibu tahun ini, yang tahun-tahun sebelumnya 2 tahun yang lalu pemerintah daerah kita tidak melaksanakan ini karena pandemi, dan pada tahun ini kita coba untuk melaksanakannya kembali dengan berbagai keterbatasan. Kami mengkoordinasikan dengan semua organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Poso dengan beberapa tahapan. Ya, kami rapat bersama, mengundang semua organisasi, ketua-ketua organisasi dan anggota untuk bersama-sama kita bagaimana membicarakan agar kita bisa memperingati Hari Ibu pada tahun 2021 ini. Dan alhamdulillah respon dari semua ketua-ketua organisasi perempuan dan anggota sangat baik sekali, dan saya sebagai penanggung jawab Dinas DP3A merasa berterima kasih dan terbantu atas semangat semangat dan upaya dan motivasi daripada semua organisasi perempuan untuk bersama-sama mensukseskan peringatan Hari Ibu yang ke-93 Benar tahun sekali. ini. Jadi memang acara ini merupakan kalau orang Poso bilang baku bantu antara berbagai macam organisasi perempuan dan juga OPD yang ada di Kabupaten Poso, dan ini semuanya mau sama-sama mendorong dan menyukseskan bersama acara peringatan Hari Ibu 22 Desember, karena tadi seperti yang disampaikan di pertanyaan pertama, Ibu menjelaskan ada urgensi yang ingin kita dorong bersama dan melihat bahwa ini penting, kemudian juga ada refleksi-refleksi dan merayakan bagaimana perjuangan perempuan. Nah, kalau saya tidak salah ya Ibu, saya dengar-dengar organisasi perempuan ini banyak dari OPD, kemudian organisasi perempuan ada Muhammadiyah, ada Al-Khairat, kemudian juga ada dari Kodim, kemudian juga ada dari Satuan Perempuan dari polisi ya Ibu.
Iya, itu juga terlibat organisasi-organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Poso. Nah, Sekolah Membine pun juga menjadi bagian untuk bisa sama-sama menjadi panitia dalam kegiatan ini karena kita punya kesadaran kolektif ya bahwa ini penting dan ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk mendorong kesetaraan gender. Nah, kira-kira di tanggal 22 Desember nanti Bu, apa saja kegiatan-kegiatannya, bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam rangkaian peringatan Hari Ibu ini? Siapa tahu nanti teman-teman sahabat Membine mau menjadi bagian dari kegiatan ini, ikut berpartisipasi, sudah ditahu nih semua kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di tanggal 22 Desember. Iya, benar sekali Mbak Vira bahwa ada 35 organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Poso, termasuk dari tim penggerak PKK Kabupaten Poso, kemudian Bayangkari, kemudian Persit, kemudian Dharma Yukti, Adiaksa Dharma Karini, Dharma Wanita, dan ada beberapa organisasi perempuan keagamaan yang ada di Kabupaten Poso. Selain itu, kita bekerja sama dengan Psikolog Membine dan Tanah Poso Intermedia. Saya berterima kasih selaku leading sektor ini, berterima kasih kepada komunitas perempuan seperti Sekolah Membine dan Tanah Poso Intermedia yang sudah membangun kerjasama kolaborasi dengan kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso dalam mensukseskan peringatan Hari Ibu ke-93 tahun 2021. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan dengan keterbatasan, kemudian harinya yang sangat sedikit, sangat pendek, tetapi semangat bukan kuantitas. Semangat. Bagi saya itu bukan kuantitas, tapi bagaimana kualitas itu kita bisa dorong, kita bisa realisasikan nanti. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita akan laksanakan itu pertama adalah senam bersama, kemudian pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi organisasi perempuan, keluarganya maupun tetangga terdekatnya. Kemudian kita akan melaksanakan lomba memasak ya Ibu ya? Iya, salah satunya. Kita akan melaksanakan komitmen, penandatanganan komitmen bersama atau deklarasi bersama antara Bupati Poso, Forkopimda, kemudian OPD terkait dan seluruh stakeholder yang terkait untuk bagaimana bersama-sama mewujudkan Kabupaten Poso sebagai Kabupaten Layak Anak pada tahun 2026 nanti. Wah, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan buat kita semua. Ini adalah satu bentuk komitmen dari pemerintah bahwa mau mendorong sama-sama Kabupaten Poso sebagai kota atau Kabupaten Layak Anak. Nah, apalagi Bu kegiatan-kegiatannya? Jadi Kabupaten Layak Anak itu sudah didukung dengan keluarnya Perda, peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak. Kemudian kita juga akan mengikuti tahapan-tahapan dalam penilaian Kabupaten Layak Anak itu. Salah satunya adalah bagaimana kita membentuk forum anak daerah, itu nanti akan di-launching juga pada perayaan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember nanti. Kemudian selain itu, yang paling heboh kita akan buat lomba masak. Wah, lomba masak ini Forkopimda. Forkopimda. Nah, ini jadi pesertanya siapa Ibu nanti? Forkopimda. Jadi yang akan mengikuti lomba masak itu adalah bapak-bapak dari forum komunikasi pemerintah daerah, yaitu Forkopimda. Jadi dari Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kejari, gitu. Mungkin kalau bisa diikuti juga Pak ke pengadilan negeri, kemudian dari wakil bupati. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah menyurat untuk bagaimana mereka bisa berpartisipasi. Kemudian kita juga akan memberikan bantuan kepada perempuan penyintas yang ada di Kabupaten Poso. Ya, disarankan juga penyapu jalan kemarin. Nanti mudah-mudahan mencukupi karena terus terang semua ini adalah sumbangsi daripada seluruh organisasi perempuan termasuk Sekolah Membine dan juga beberapa organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Poso. Nah, selain lomba masak dan pembagian sembako nanti kita juga akan melaksanakan pameran
hasil kerajinan perempuan dan UMKM yang ada di Kabupaten Poso. Ini dalam rangka mendorong dan menyukseskan pilar, ya, salah satu pilar pembangunan Kabupaten Poso yaitu 500 UMKM bangkit mandiri. Wah. Nah, itu nanti yang akan mengikuti pameran pada hari tanggal 22 Desember nanti. Ya. Insya Allah walaupun cuma sehari, kita mencoba, mudah-mudahan gaung ini akan menggaung, apalagi dengan adanya podcast ini, mudah-mudahan nanti positif nanti bahwa peringatan Hari Ibu ke-93 tahun 2021 Kabupaten Poso, walaupun sangat waktunya sempit, kemudian kegiatannya harinya satu hari, tetapi banyak ya pihak-pihak yang terlibat. Banyak pihak-pihak yang terlibat, dan saya tentu berterima kasih. Begitu. Luar biasa sekali. Ngomong-ngomong nih teman-teman sahabat Mombine, Ibu ini baru menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso kurang lebih 3 bulan ya Ibu karena memang mendapatkan mandat dari Ibu Bupati untuk bisa memimpin instansi ini, dan 3 bulan ini Ibu berhasil merangkul, kemudian mengajak berbagai macam organisasi perempuan, kemudian OPD untuk bisa sama-sama menyukseskan dan menganggap bahwa peringatan Hari Ibu ini merupakan acara kita bersama. Makanya perlu banyak baku bantu dari berbagai macam pihak untuk menyukseskan acara ini. Nah, tadi Ibu sudah sempat sampaikan bahwa ada lomba memasak ini ya, lomba memasak yang pesertanya itu merupakan pejabat laki-laki yang mungkin menganggap bahwa memasak ini kan kegiatan domestik ya Ibu, hanya yang dilakukan oleh perempuan. Makanya di sini kita buatkan lomba bahwa juga memasak ini bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dan bagaimana kita melihat bahwa kegiatan domestik itu ternyata sangat sulit juga ya, tidak mudah dilakukan oleh perempuan yang ada di rumah. Nah, selanjutnya Ibu, dari rangkaian penjelasan tadi yang Ibu sampaikan bahwa cukup padat ya, satu hari itu tanggal 22 Desember ada kegiatan vaksinasi, kemudian juga ada tadi pameran, kemudian juga ada lomba memasak, ada pembagian sembako yang semuanya sembako itu disumbangsikan dari berbagai macam pihak karena mereka merasa bahwa ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, apa pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan ya untuk perayaan Hari Ibu ini kepada masyarakat di Kabupaten Poso, bahwa mungkin kegiatan ini merupakan satu momentum yang sangat penting dan juga menjadi momentum kebersamaan kita semua di penghujung akhir tahun 2021. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada perempuan atau masyarakat di Kabupaten Poso? Kepada masyarakat, bukan panitia? Iya, kepada masyarakat. Ya, jadi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa momentum Hari Ibu ini mari kita manai sebagai satu tonggak memperingati bagaimana perjuangan para tokoh perempuan-perempuan hebat di tahun yang lalu, bagaimana membantu dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa ada peran ibu, ada peran tokoh perempuan hebat di situ, sehingga memperjuangkan bagaimana supaya perempuan ini bisa setara, perempuan ini bisa bebas mengeluarkan pendapat dan lain-lain. Nah, pesan saya buat seluruh panitia, pertama, seluruh panitia Hari Ibu, bagaimana supaya kegiatan kita ini bisa kita sukseskan bersama-sama. Mari kita bersama-sama untuk besok ya, kita sama-sama di lokasi kantor Bupati untuk merancang ya tata letak tempat untuk melaksanakan lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan yang akan kita tampilkan pada tanggal 22 Desember 2021 nanti. Kemudian pesan saya juga buat seluruh perempuan di luar sana, perempuan-perempuan hebat di luar sana maupun yang ada di kita di sini, bahwa jadilah perempuan yang tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan, ketika kita berada di luar rumah. Jadi perempuan yang apapun itu jabatannya, kita tetap tidak akan melupakan kodrat kita sebagai perempuan. Ketika kita ada di rumah, kita adalah sebagai istri dari suami kita, ibu dari anak-anak kita,
ya. Ya kita jangan lupa itu. Kemudian ketika kita di luar rumah, ya marilah kita bekerja dengan baik. Kita tunjukkan bahwa kita sebenarnya mampu. Ya. Jika diberi tanggung jawab, kita mampu untuk melaksanakan itu dengan baik. Ya. Karena setahu saya di diri perempuan itu ada poin positif sebenarnya. Ya. Ya, kita agak sedikit ada malu-malu begitu Iya, ketika kita kurang percaya diri ya, Ibu. Nah, di samping kita kurang percaya, mari kita bangkitkan itu. Maksudnya malu-malu ketika kita diberi tanggung jawab. Oh tidak, kita harus melaksanakan, menunjukkan bahwa kita mampu sebenarnya. Betul. Ya, jadi kita ada rasa malu itu. Iya, iya. Nah, itu poin positif sebenarnya oleh perempuan yang ini harus dipupuk lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi, lebih sempurna lagi. Iya. Sehingga ketika kita diberi tanggung jawab, kita akan betul-betul bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Dan kita akan malu jika kita berbuat kesalahan. Betul. Oleh karena itu, untuk mewujudkan itu, mari kita bekali diri kita, kemampuan kita, kapasitas kita sebagai perempuan, baik itu sebagai pejabat di luar sana, maupun sebagai perempuan di ruang domestik. Karena ada anak-anak yang harus kita didik di dalam rumah tangga itu. Karena sekolah pertama yang akan diterima oleh anak itu adalah di rumah tangga, di rumah. Bahwa ibu itu adalah guru pertama bagi anak-anak. Oleh karena itu, mau salah, mau benar, mau jadi apa, itu dari kita, ibu yang ada di rumah. Tentunya butuh dukungan kerjasama dari pasangan, dari suami, di keluarga yang punya supporting system. Bangun kerjasama antara suami dan istri dalam mengerjakan pekerjaan yang sesulit apapun itu. Betul sekali. Jadi memang benar yang disampaikan Ibu tadi, bahwa perempuan punya kodrat melahirkan, menyusui, kemudian juga mengemban tugas juga di rumah dan juga di ruang publik. Jadi itu adalah bagian-bagian penting yang tidak harus bisa kita lupakan, tapi kemudian juga kita perlu mendorong perempuan untuk bisa terjun aktif, terlibat di ruang publik karena banyak sekali perempuan punya potensi-potensi yang cukup baik, kemudian tapi tidak didorong dengan supporting system, kemudian tidak punya rasa kepercayaan diri. Nah, yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana kita tetap menjadi perempuan yang kita menjalankan kodrat kita, tapi kemudian kita juga aktif dalam berkontribusi di dunia sosial, kemudian juga berkontribusi dalam pekerjaan dan juga di ruang publik, tapi mampu melaksanakan kegiatan domestik dan tampil di ruang publik secara bersamaan. Nah, ini pesan yang sangat kuat dan luar biasa sekali. Ini menjadi tantangan-tantangan kita ke depan di penghujung akhir tahun 2021, tapi semangat ini dipupuk bersama, kemudian juga berkolaborasi bersama dengan berbagai pihak, karena kita pahami betul bahwa menjadi perempuan itu tidak mudah Ibu kita punya banyak tantangan, kita punya satu kodrat, yaitu menyusui kemudian melahirkan, yang kemudian ini juga bisa menjadi satu faktor kerentanan terhadap perempuan. Tapi bersama-sama dengan semangat gotong royong, kemudian berkolaborasi dan juga punya satu willingness atau rasa iba atau rasa ingin tahu atau rasa kita punya empati bersama sesama perempuan untuk bisa sama-sama saling mendorong. Nah, terakhir Ibu, kira-kira untuk pesan-pesan, tadi sudah disampaikan Ibu soal pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada dari panitia dan juga untuk perempuan. Harapan Ibu ke depan tadi sudah disampaikan di pesan-pesan. Harapan Ibu ke depan dengan selesainya pelaksanaan Hari Ibu ini, bagaimana perempuan-perempuan di Kabupaten Poso ini, khususnya yang masih muda-muda ini bisa turut berpartisipasi dan juga tetap pesan-pesan yang tadi itu tetap dilaksanakan untuk ke depan, agar kegiatan ini bukan hanya sebatas selebrasi saja atau peringatan Hari Ibu saja, tapi ada makna atau pesan yang ingin disampaikan dan ini bisa dijalankan oleh para perempuan-perempuan di Kabupaten Poso, khususnya buat anak-anak muda. Iya, pesan-pesan ya. Jadi bagi saya, untuk para perempuan, ibu-ibu, para perempuan-perempuan hebat di luar sana, para generasi muda, milenial terutama, jadilah diri sendiri, bangun kemampuan diri, kapasitas diri, supaya kita tidak dilihat sebelah mata kemampuan kita. Bahwa perempuan itu sebenarnya punya potensi, perempuan itu punya
punya keinginan sebenarnya untuk dia berpartisipasi, baik itu dalam pembangunan, baik di bidang sosial, di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Dia mau itu berpartisipasi. Oleh karena itu, untuk memperlihatkan kemampuan kita, memperlihatkan bahwa diri kita mampu, maka kita harus mempersiapkan diri. Ibarat kalau kita naik kendaraan, kita harus punya SIM. Betul. Kita harus punya SIM. Apa yang Anda punya, sehingga harus kita berikan gitu. Jadi untuk itu mari kita bangun kapasitas diri, kualitas diri kita dengan selalu berupaya maksimal belajar, terutama memberanikan diri untuk berbicara, mengambil kesempatan yang ada ya Ibu ya. Mengambil kesempatan yang ada, kemudian jika diberi kesempatan, mari kita berbicara. Karena sesuai dengan tema yang dibuat oleh panitia Hari Ibu secara nasional. Di situ ada tema utama menyampaikan bahwa perempuan Indonesia, suaramu adalah keberanianmu. Luar biasa sekali. Tepuk tangan ya buat kita semua. Itu tema yang diusung secara nasional ya untuk peringatan Hari Ibu. Apa tadi Ibu? Perempuan? Perempuan Indonesia, suaramu, keberanianmu. Perempuan Indonesia, suaramu, keberanianmu. Itu adalah tema peringatan Hari Ibu di tahun 2021. Singkat, padat, tapi ya. bermakna. Betul sekali Ibu. Jadi itu mengandung pesan yang sangat kuat ya bahwa suara perempuan itu adalah satu suara yang harus didengarkan dan dianggap menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong kesuksesan proses pembangunan di Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman sahabat Mumbine. Tidak terasa sudah hampir 30 menit ya kita berbincang dengan Ibu Rusna Mangun selaku penanggung jawab ya peringatan Hari Ibu Kabupaten Poso tahun 2021, dan ini merupakan perayaan yang ke-93, dan kami berharap bahwa kegiatan ini bisa banyak mengundang dan juga mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Poso untuk turut berpartisipasi dan juga memaknai peringatan Hari Ibu bukan hanya saja sebagai Mother Day ya, tapi juga ada pesan yang kuat bahwa mendorong kesetaraan gender dan juga perempuan wajib harus dan menguatkan kapasitasnya untuk bisa tampil di depan publik dan berkontribusi di dunia sosial, ekonomi, dan dalam proses pembangunan. Terima kasih banyak Ibu, semoga selalu sehat dan kita berharap bisa bertemu dengan Ibu dalam diskusi-diskusi selanjutnya, dan sukses buat perayaan Hari Ibu Kabupaten Poso tahun 2021. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Vira pamit undur diri. Dadah.